Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Sabda Siap Saji. Edisi Sabtu 11 Juli 2020. Dalam peringatan Santo Benedictus. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kami limpahkan kepadamu atas berkat-Mu kepada kami dari tadi malam hingga pada hari ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi murid-Mu, murid yang benar-benar dapat meneladani kehidupan, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat menghadapi setiap tantangan dan godaan yang ada di dunia ini hanya dengan melalui pendidikan yang Engkau berikan kepada kami melalui setiap pengajaran. Sebelum kita menutup doa ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan yang Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga segala aktivitas dan doa kita diberkati dalam Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Selamat pagi Romo. Kevin masih ingat kamu masuk TK? Ya, Masih ingat gurunya? gurunya masih ingat? Masih ingat. Dia tetap di situ ya? Ya, Tris ingat? ingat tapi nggak sempurna. Kamu? ingat. Ingat sekali lah. Di mana kamu TK? Di Karangasem. Bintang Kejora. Kamu TK mana? Kristus Terang Dunia WN di Cirebon. TK Kartika Putri di Sudirman. Di Palasari setahun, terus itu pindah ke Taman Pinus. TK, oh 2 TK, oke. Nah, ibu-ibu TK itu tetap di TK, ya. Lalu kita diajari lagu balonku ada 5, ya kan? Ya. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku sayang semuanya, itu semua sama. Begitu tiap hari rutinitasnya. Ibu ini diutus di sana. Ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebetulnya 2 bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya yang isinya adalah, lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Jadi kita ingat guru-guru TK kita adalah orang-orang yang diutus untuk mengajak kita belajar mewarnai, belajar mengenal huruf, belajar mengenal teman, bagaimana kita makan, bagaimana kita menyapa. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, ketika kamu suatu hari menjadi seorang sarjana, mungkin ibu gurumu tetap di situ. Engkau lebih hebat secara ilmu pengetahuan. Ya, apalagi nanti kalau akan menjadi imam, belajar filsafat, belajar teologi. Jangan lupa, kesombongan kadang-kadang datang. Kenapa? Ketika kita masuk dalam sebuah tanjakan, kita akan melihat begitu banyak panorama dari kejauhan. Kita bisa melihat yang orang-orang yang di bawah tidak bisa kita lihat. Maka lalu tampil kesombongan. Hati-hati dengan dirinya sendiri. Karena itu Injil pada hari ini mengingatkan kita akan suatu kalimat. Ya. Seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Apa artinya? Kita menghargai, apresiasi kepada orang-orang yang sudah menuntun dan membimbing kita. Mungkin para pelayan kita pun sama. Mereka tetap di bawah. Tetapi kita harus menghargai. Jadi ada rasa hormat. Ketika kamu juga meninggalkan tempat ini, kamu juga harus rasa hormat kepada mereka yang masak, yang bekerja di kebun, di peternakan, guru-guru, ya, dan semua. Karena kita mempunyai hutang budi
Hutang budi dibawa mati. Kedua Injil mengingatkan kita bahwa kita kalau mengikuti Yesus tantangannya banyak. Contoh Petrus, Santo Paulus dibunuh karena mereka tetap yakin akan kebenaran Kristus. Banyak martir pun sama. Sabda Benediktus bersembunyi istilahnya, berdoa, mempersembahkan diri dalam kontemplasi. Maka lalu kita diajak agar kita tetap mewartakan kebenaran. Dan jangan lupa dikatakan dalam Injil apa yang tersembunyi akan kelihatan. Kamu punya talenta, kamu punya karakter, baik yang positif maupun yang negatif, pada waktunya akan terbuka, biarpun disembunyikan. Maka sebaiknya mengikuti saja alur Yesus. Sebagaimana Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kamu mengalami ancaman, dikatakan oleh Injil, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Apa artinya? Kita diajak untuk terus belajar akan takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan itu akan mengembangkan dirimu menjadi orang-orang yang luar biasa, yang pada waktunya menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Takut kepada Tuhan, sehingga kamu tidak gila hormat, tidak gila harta, tidak ambisius, tetapi betul-betul renungkan langkah-langkahmu, senantiasa bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki ketika kamu berjalan. Hal ini disampaikan oleh Injil pada hari ini adalah semuanya sudah dihitung. Rambut kepala kita pun sudah dihitung. Artinya kita sudah disiapkan, tinggal disajikan, kita nikmati talenta-talenta itu, berkat-berkat Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan kamu mendapatkan berkat itu, hambatan akan datang silih berganti. Dan tantangan yang berat adalah kita takut untuk mewartakan Kristus. Kenapa? Mungkin kita hidup sebagai kelompok minoritas. Tapi ingat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan siapapun. Tidak usah takut ketika kamu mewartakan tentang kebenaran. Jadi kalian yang akan berangkat harus mempunyai satu keyakinan sebagaimana Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Sehingga dengan demikian kita senantiasa selalu memperbaiki diri, mereformasi, merefleksi, dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Maka jangan lupa dalam perjalananmu doakan orang tuamu yang semakin hari semakin bertambah usia. Orang-orang yang sudah baik dengan kamu mendampingi kamu. Tidak usah disebutkan semuanya satu persatu, ribuan orang, tapi sampaikan Tuhan berkati ke keluargaku, orang tuaku, guru-guruku, para penjasaku, romo-romo, suster-suster yang mendampingiku. Semoga mereka senantiasa di bawah lindungan Tuhan. Jadi kepada anak-anak yang akan berangkat, mengucapkan selamat jalan. Ingat perutusan yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan senantiasa bersuka cita. Kalau kamu merasa diutus sama Tuhan, jangan cemberut saja. Sepertinya alam ini gelap. Tidak. Dari aura kamu, sukacita. Itulah kamu menggali panggilanmu setiap hari. Semoga Tuhan memberkati, dan pada waktunya nanti setelah aku sudah kamu datang, Romo, saya berkati ya. Wah, bangga sekali. Tapi terus terang sudah lupa siapa kamu. Si ini lupa, si ini lupa, si ini lupa. Ya, semoga Tuhan berkati dan selamat jalan. Dan hari ini kita selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.